Karena waktu itu zaman COVID, jadi saya nggak boleh juga disuruh keluar. Dan satu-satunya yang negeri di Batam ini cuma di Poli Batam, akhirnya masuk di Poli Batam. Karena akreditasi program studi yang saya pilih di sini A, jadi saya milih di Politeknik Negeri Batam. Awalnya aku pengen masuk perawatan pesawat udara, tapi masuknya di instrumentasi. Tapi nggak apa-apa, instrumentasi tetap di hati. Bisa berjumpa dengan teman-teman yang sampai sekarang kami masih ada hubungan dan sering nongkrong bareng. Kalau berkesan sebenarnya ada banyak ya, terutama hal-hal yang sehari-hari dengan teman-teman di kampus, baik itu dari dosen, teman-teman, ataupun di tempat-tempat yang lain juga. Ketika saya aktif berorganisasi di sini sih gitu. Momen-momen berorganisasi bersama rekan-rekan saat itu. Untuk perasaan sendiri mungkin agak sedikit senang, tapi mungkin agak sedikit sedih juga karena sudah mau lulus dari kuliah ini. Deg-degan ya, karena perjalanan 4 tahun kan seremonialnya ada di wisuda. Jadi kayak, wah ternyata bisa juga wisuda. Pastinya excited ya, 4 tahun kuliah dan ini dibayar 1 hari selebrasi yang pasti ditunggu sama semua orang. Mungkin planningnya ke depannya saya akan bekerja, insya Allah targetnya di offshore kalau bisa. Insya Allah, amin. Setelah wisuda, mencari pengalaman kerja sebanyak-banyaknya, terus membangun relasi, yang terakhir mengembangkan skill. Yang pertama pasti kerja, mencari pekerjaan. Terus yang kedua juga karena ini adalah jalan hidup juga, jadi seiring berjalan waktu juga perjalanan hidup kita tetap jalanin juga. Selesai D3 dan saya akan melanjutkan D4 pada kampus ini ketika Tuhan akan ada rencana. Dan kalau bisa mungkin saya kerja di perusahaan mana saya akan kerja sama. Ada Bu Mega, Bu Nurul, oke sih. Dosen favorit saya itu Pak Ananta sama Pak Herwin. Bu Hanifah, dan ibu itu juga merupakan wali dosen saya. Mantap Bu Hanifah. Sebenarnya kalau dosen favorit itu ada 2. Yang pertama itu Pak Noval, terus yang kedua itu Pak Hendra mungkin ya. Kebetulan nggak pernah. Dosen juga nggak pernah. Kalau teman sekelas nggak pernah ya. Kalau untuk kakak kelas pernah. Nggak pernah kalau dosen. Ada sekedar kayak kagum gitu ada ya. Kalau untuk yang bener-bener kayak aku pengennya sama dia itu enggak. Tapi kalau sekedar kayak oh wah kayak gitu tuh ada. Kalau dosen kayaknya nggak ada ya. Kebetulan karena saya tergolong pendiam, introvert, kayaknya nggak pernah ya. Bisa dibilang waktu itu sih pernah coba-coba sih, karena pas tugas akhir ini kan deadline-nya 2 minggu kan, itu untuk bisa dibilang untuk abang kelas, abang tingkat. Dan situ saya ngajuin tugas akhir tuh sama teman tuh iseng gitu awalnya. Ternyata di ACC sama dosen pembimbing saya gitu kan. Dan ya alhasil maju sidang gitu. Dan menurut saya itu hal random yang nggak pernah kami nyangka sih sejauh ini kayak gitu. Pergi ada praktikum di kampus, tapi ternyata praktikumnya nggak jadi. Pasti mandi ya, sepagi-paginya setelat-telatnya kita mending telat daripada nggak mandi. Mandilah. Meskipun saya anak teknik, saya mandi guys. Wah, setelat apapun aku bangun ya, itu pasti bakalan sempetin mandi dulu sih, mau nggak mau. Karena saya kelas malam, biasanya balik kerja tidak tentu jam 5 atau jam 6.
Kadang kalau ada kesempatan ya mandi dulu, kadang tidak. Kalau tempat terfavorit yang pertama tetap di tempat tekno ya, karena di situ tempat untuk anak-anak kampus juga mengerjakan proyek bareng, berdiskusi, baik itu dari organisasi ataupun mata kuliah. Selama di Poltek ini karena saya kurang mengeksplor Poltek, jadi tempat favorit saya hanggar. Favorit perpustakaan, karena walaupun perpustakaan kita termasuk yang kurang tenang ya dibanding perpustakaan lainnya, tapi cukup bagus untuk meluangkan waktu. Nangis pas skripsi, pas buat tugas akhir karena kayak udah mau deadline tapi kita kayak nggak kekejar nih, tapi akhirnya kekejar juga. Pernah, karena aku ganti judul waktu itu. Aku disuruh ganti judul setelah aku udah nyelesain 2 bab dan ternyata alat yang mau aku pakai itu nggak bisa, komponen yang mau aku pakai itu nggak bisa, jadi aku ganti judul. Tapi akhirnya berhasil juga dalam 1 bulan sebelum sidang selesai. Pernah. Lebih tepatnya hampir nangis, bukan nangis, tapi hampir nangis. Karena ya terdesak deadline dan juga ya kita harus mempertanggungjawabkan kan apa yang sudah kita mulai gitu kan. Jadi ya mau nggak mau, kuat nggak kuat ya harus jalani aja gitu. Tiap malam sih itu meratapi nasib. Yang pastinya orang tua sih. Paling penting dalam hidup tuh pertama ya pastinya orang tua sih. Paling penting orang tua dong. Untuk saya, orang tua saya. Oke, Denny mau mengucapkan terima kasih kepada Mama dan Bapak yang telah mensupport Denny sampai di titik ini, dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak kepada Mama, kepada Ayah karena udah support mentally, financially, bisa sampai sekarang itu merupakan doa-doa dari orang tua aku sendiri, dan juga semoga kita bisa sehat selalu, bisa long live, bisa terus-terus ada mendampingi aku gitu sih. Terima kasih buat Mama dan Papa telah mendukung saya sampai sejauh ini, telah mendukung saya sampai lulus, dan maaf belum bisa membanggakan. Khusus untuk orang tua, terutama Mama, saya sangat berterima kasih karena sudah berjuang untuk membesarkan saya, kemudian membiayai saya selama kuliah, kemudian juga menjadi support system yang baik buat saya.